Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan menunggu 1-2 menit untuk menunggu saudara-saudara kita yang akan bergabung di dalam IG Live pada malam hari ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu kita semua berada di dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik ya. Bapak Ibu, kita bersyukur jikalau di tanggal 12 Oktober hari ini kita boleh melihat ada sebuah kemajuan yang baik di mana jumlah orang yang dites dengan kemarin itu naik sedikit, tetapi jumlah orang yang terpapar itu menurun cukup banyak. Ya, kita bersyukur untuk anugerah dan kasih dari Tuhan yang boleh menolong kita, membantu kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Biarlah kita terus berdoa dan berharap di tengah-tengah kondisi seperti ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, kita akan menunggu 1 menit lagi untuk memulai PA kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Ibu Thomas yang sudah bergabung ya. Kita akan sebentar lagi memulai PA kita pada malam hari ini. Ya, kita akan mulai. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul sekalipun lewat virtual melalui platform IG Live. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, bahkan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian yang akan kami baca dan kami renungkan dan kami pelajari pada malam hari ini. Terlebih lagi, kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-20, Kitab yang Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Demikian
bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat film-film film-film asing, film-film buatan Hollywood tidak sedikit kita mendapatkan kata-kata yang menggunakan kata Tuhan, misalnya oh my God, begitu ya. Terus kemudian ada kata-kata lain yang mungkin juga menggunakan nama Tuhan. Bahkan frasa oh my God itu pernah menjadi salah satu program di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang terkadang sukanya lata. Lata itu apa? Suka meniru perkataan orang lain, begitu ya. Dan itu dibuat sebagai gurauan. Dan terkadang menggunakan kata-kata Tuhan di dalamnya, ya. Ada yang sedikit-sedikit orang mengatakan aduh Tuhan, begitu ya. Ada yang sedikit-sedikit mengatakan ya Tuhan, begitu. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar minggu lalu bahwa kita diminta untuk tidak membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, sekarang kita diminta untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu, apa sih mengapa Tuhan itu melarang kita untuk menyebut nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat nama itu menunjukkan kepada pribadi tertentu. Ketika kita mengatakan Tuhan, kata di sini adalah Yahweh. Berarti ketika kita diminta untuk tidak menyebut nama Tuhan, berarti kita tahu spesifik pribadi yang dimaksud itu adalah Yahweh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Yahweh, kalau orang Yahudi itu memanggil dengan kata Adonai, Nah, Allah yang kita kenal sebagai dengan nama Yahweh itu, adalah Allah yang membuat perjanjian dengan umat pilihannya. Dan nama Yahweh itu bukan diberikan oleh orang lain, Bapak Ibu Nama Yahweh itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Kapan itu? Ketika Allah sedang berjumpa dengan Musa. Melalui apa? Melalui semak duri yang terbakar itu. Nah, di sanalah Allah menyatakan bahwa aku adalah aku. Jadi nama Yahweh itu adalah nama yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena nama itu menunjuk kepada pribadi Allah. Nama itu menunjuk kepada pribadi yang memiliki nama tersebut, yaitu Allah yang telah membuat perjanjian itu. Nah, pribadi Allah yang seperti apa? Yang dikenalkan oleh
Yahweh itu, dengan nama Yahweh, pribadi seperti apa yang kita kenal ya melalui nama Yahweh itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang tidak tergantung oleh apapun. Allah yang keberadaannya itu mandiri. Mulai dari sebelum dunia diciptakan, Ia sudah ada. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Bukan hanya Dia itu tidak tergantung, pribadinya itu tidak tergantung oleh apapun, tetapi juga Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang berdaulat penuh. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, ya di dalam ciptaan yang telah Dia ciptakan, itu tidak mungkin terjadi di luar dari kontrol Allah. Tidak mungkin terlepas dari kontrol Allah, terlepas dari rencana Allah. Ya, jadi Allah yang seperti itulah Allah yang kita kenal. Nah, ketika Allah meminta supaya kita tidak dengan sembarangan menyebut nama Allah, ya, berarti kita tahu bahwa pribadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku, itu adalah Allah yang apa, Bapak Ibu? Allah yang harus kita puji, Allah yang harus kita sembah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Mazmur, semua ya kitab Mazmur itu isinya adalah puji-pujian, dan beberapa itu ya dengan langsung menyatakan bahwa kita harus senantiasa memuji Allah. Ada seruan-seruan supaya kita memuji Allah. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, ya kenapa namanya tidak boleh digunakan dengan sembarangan? Karena nama itu menunjukkan kepada pribadi Allah yang seharusnya menjadi ya pribadi yang kita puji dan kita sembah. Nah, selain itu Bapak Ibu, pribadi Allah seperti apa yang dikenal melalui nama Yahweh itu? Yaitu pribadi Allah yang terus dan senantiasa akan berkarya di tengah-tengah umat pilihannya. Apa saja karya Allah, Bapak Ibu? Karya Allah kita kenal bahwa Dia adalah pencipta. Dia menciptakan alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Selain itu, Bapak Ibu, Allah yang kita kenal juga adalah pribadi yang membebaskan. Nah, Bapak Ibu, ini tentu saja sesuai dengan konteks dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ketika hukum ini diberikan, di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Allah yang namanya ya tidak boleh disebut dengan sembarangan adalah Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tangan penjajahan Mesir. Bahkan Bapak Ibu, kita juga mengenal ya nama Yesus Kristus, dan kita berdoa di dalam namanya. Nah, kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita, kita semua tahu bahwa Kristus Yesus telah membebaskan kita. Telah membebaskan kita dari apa? Dari tuntutan dosa dan tuntutan murka Allah atas diri kita. Yang seharusnya itu kita tanggung, tetapi karena karyanya yang telah genap di atas kayu salib, sehingga kita boleh mendapatkan kebebasan dan mengalami keselamatan yang daripada Allah. Bapak Ibu, itulah pribadi Allah yang telah melakukan karyanya di dalam kehidupan kita. Itulah pribadi Allah yang kita kenal ya,
Itulah pribadi Allah yang kita ketahui melalui namanya itu. Selain Allah menciptakan, Allah yang membebaskan, kita juga mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyertai umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu, penyertaan Allah kalau kita melihat ya di dalam umat Israel, dalam kehidupan umat Israel, kita tahu bahwa setelah mereka keluar dari padang gurun, Tuhan menyertai mereka melalui apa? Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Bahkan kita juga melihat karya Allah, yaitu apa? Pemeliharaannya. Bagaimana Allah memelihara bangsa ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Pemeliharaan Allah itu dengan nyata disampaikan melalui apa, Bapak Ibu? Melalui pemberian Allah kepada mereka, kepada umat Israel, melalui apa? Roti mana. Ya, setiap hari mereka dapat memungut roti itu dan mengambil roti itu sesuai dengan keperluan mereka. Kalau mereka mengambilnya berlebih, maka roti itu menjadi busuk. Ya, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, sangatlah wajar jikalau Tuhan ingin supaya umat pilihannya, umat yang telah dibebaskannya ini, eksklusif menyembah kepada Dia. Eksklusif menggunakan namanya tidak untuk sesuatu yang dimainkan, untuk sesuatu yang menjadi lelucon, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyebut Tuhan, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu pertanyaannya adalah, sembarangan itu seperti apa, Pak? Tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai sembarangan? Nah, sembarangan ini bisa berarti juga sia-sia, ya, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang sia-sia. Nah, apakah sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang sembarangan, sesuatu yang sia-sia itu? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, itu berkaitan dengan nubuat-nubuat palsu. Nah, kita tahu di dalam Perjanjian Lama, ya, nabi-nabi itu bernubuat, menyampaikan, ya, nabi itu memiliki fungsi sebagai juru bicara Allah. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab nabi-nabi, kita akan mendapati sebuah formula. Ketika mereka ingin menyampaikan kehendak Tuhan kepada mereka menggunakan formula apa? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berfirman. Nah, ini untuk menunjukkan otoritas, Bapak Ibu, ya. Ketika para nabi mengatakan demikianlah Tuhan berfirman, maka sebenarnya para nabi itu ingin menegaskan bahwa dia itu ingin menyampaikan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Dia ingin menyampaikan ya kehendak dari Allah yang telah memilihnya kepada umat pilihannya. Jadi nabi itu cuma perantara, nabi itu cuma penyambung. Jadi Bapak Ibu, ya hati-hati, jangan sedikit-sedikit hati-hati loh ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di zaman saat ini nabi sudah tidak ada lagi. Ya, nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi setiap hamba Tuhan yang ada itu menjalankan fungsi nabi. Ya, jabatan nabi itu sudah tidak ada, tetapi setiap hamba Tuhan yang ada itu menjalankan fungsi nabi. Apa itu fungsi nabi? Yaitu menjadi juru bicara Allah, menyampaikan isi hati Allah kepada umatnya, menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan ya
menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan atau sesuatu yang sia-sia. Itu yang pertama, berkaitan dengan nubuat. Ya. Yang kedua, ya, sesuatu yang sembarangan, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak benar itu berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan sumpah palsu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu pada waktu itu orang-orang bersumpah itu demi nama Tuhan. Ya, untuk mendukung pernyataannya bahwa dia benar, bahwa apa yang dikatakannya itu adalah sesuai dengan kebenaran, maka orang yang bersumpah itu mengatakan demi nama Tuhan. Bersumpah atas nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Sedikit-sedikit jangan kita bersumpah demi nama Tuhan. Ya, kalau memang kita benar di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Jika ya katakan ya. Ya memang seharusnya Bapak Ibu ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena sumpah itu sangat berat konsekuensinya. Apalagi kalau itu menyangkut nama Tuhan. Belum lagi kalau sumpah yang dikatakan itu adalah sumpah yang palsu. Sumpah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Wah, itu resikonya sangat berat sekali Bapak Ibu ya. Sama saja kita telah melibatkan Allah di dalam ketidakbenaran. Oleh karena itu ya kita diminta untuk tidak menggunakan atau tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa saat ini ketika dalam konteks-konteks tertentu kita bisa menggunakan nama Allah. Misalnya Bapak Ibu, di dalam pengusiran setan, ya, kita harus menggunakan nama Allah. Ya, kita tidak boleh menggunakan nama ilah-ilah lain. Demi Allah ini, tidak boleh. Kita harus menggunakan nama Allah. Siapa nama Allah yang kita gunakan? Yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menengking setan, ketika kita mengusir setan, maka kita harus menggunakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita harus menggunakan nama Tuhan Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ada sebuah keharusan juga ketika kita berdoa sebagai umat Tuhan, jangan lupa kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kelihatannya itu adalah sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Tetapi kalau saya mendengarkan doa dari beberapa anak Tuhan, yang ketika misalnya ada pertemuan-pertemuan, saya minta untuk berdoa, mereka berdoa, doanya baik, doanya itu sangat indah. Tetapi alangkah sayang ketika doa itu tidak diakhiri dengan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita tidak boleh tidak menggunakan nama Tuhan. Kita harus menggunakan nama Tuhan. Demikian juga ketika kita mengusir setan, ketika kita berkonfrontasi dengan kuasa-kuasa gelap, kita harus menggunakan otoritas dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau begitu Bapak Ibu, selain nama itu menunjukkan pribadi, nama itu juga menunjukkan otoritas ya. Seperti yang saya katakan, nama itu menunjukkan kedaulatannya. Nama itu menunjukkan kuasanya. Ya. Makanya Bapak Ibu ya, kita mengenal di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ya ada nama-nama Allah. Ada Elyon, ya, ada Yehova Rafa, ada Yehova Jireh, ya. Itu digunakan harus pada tempatnya. Kita tidak boleh menggunakan dengan sembrono, dengan sembarangan, atau dengan sia-sia. Itu yang pertama. Ya, mengapa kita tidak boleh menggunakan nama Allah dengan sembarangan? Karena nama itu berkaitan dengan pribadi yang memiliki
nama tersebut. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan sembarangan? Karena nama Allah itu menunjukkan sifat atau atribut dari Allah itu. Nah, Bapak Ibu, sifat atau atribut seperti apa yang ingin dikenalkan ya melalui bagian ini, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa perintah ini diberikan, Allah ingin supaya umatnya ini dipisahkan dari umat yang lain. Allah ingin supaya umatnya ini hidup di dalam kekudusan. Secara khusus berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan relasi dengan Allah. Allah tidak ingin diduakan. Allah ingin dinomorsatukan. Allah ingin diutamakan. Tidak ada Allah lain. Dan itu berbicara mengenai kekudusan Allah. Bukan hanya kekudusan keeksklusifan di dalam relasi, tetapi kita juga diminta untuk memiliki kekudusan di dalam hal apa? Di dalam hal kehidupan kita. Ketika kita mengaku sebagai umat Allah, maka tidak mau kehidupan kita harus menggambarkan atribut dari Allah yang adalah kudus. Kehidupan kita harus menggambarkan atribut Allah yang adalah holy, suci. Ya, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Ya, kita tidak boleh memiliki Allah lain. Kita tidak boleh menyembah kepada berhala. Kelihatannya kita adalah orang yang rajin mungkin ke gereja. Tetapi kalau masalah pekerjaan, mungkin Yesus itu diparkir. Yesus tidak menjadi yang utama. Allah yang kita percaya mungkin ilah-ilah lain yang dapat memberikan kita kekayaan, yang dapat memberikan kita kemakmuran. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah sebuah nama. Dengan demikian, berarti kita mengakui bahwa kita ini dipanggil untuk dipisahkan dari umat yang lain. Baik cara hidup kita, penyembahan kita, siapa yang kita sembah, itu sama sekali berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, secara khusus Bapak Ibu, ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tujuannya adalah supaya mereka itu beribadah kepada Allah, supaya mereka itu menyembah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya jadi kenapa kita tidak boleh sembarangan? Karena nama itu berkaitan, nama itu menunjukkan, dan nama itu memiliki hubungan yang erat dengan sifat dari Allah. Nama itu memiliki kaitan yang erat dengan atribut dari Allah. Nah, yang kedua, atribut Allah apalagi yang terkandung di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan perintah pertama dan perintah yang kedua, maka atribut yang terkandung di dalam nama itu adalah atribut kemuliaan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, tidak heran kalau kita menyembah kepada Allah yang telah menyatakan diri kepada umatnya. Allah yang telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Allah yang telah menyatakan penyertaannya di dalam Allah Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu, penyembahan kepada Allah adalah sesuatu yang bersifat spesial, adalah sesuatu yang bersifat eksklusif. Tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang berhak untuk dimuliakan. Tidak ada pribadi yang lain di dalam kehidupan umat Allah yang ditinggikan selain daripada Allah itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara mengenai nama Allah, ketika kita berbicara mengenai nama Adonai, kita sedang berbicara mengenai atributnya, bahwa dia adalah satu-satunya yang harus ditinggikan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang harus
muliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Ya, akhiran Yah itu menunjuk kepada pribadi Allah, yaitu Yahweh. Ya, mari kita menyembah kepada Allah itu dengan penuh hormat, penuh kemuliaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam setiap ibadah kita harus memiliki sikap seperti demikian. Ketika kita beribadah, ya, berarti kita itu diundang Allah untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Kita menyembah Dia di dalam segala kemuliaannya. Kita menyembah Dia di dalam kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita beribadah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita tidak boleh bermain-main. Apalagi Bapak Ibu di masa-masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kita sudah mulai nyaman dengan ibadah virtual. Ya, bahkan tidak sedikit ada yang ibadah pakai piyama, ya. Terus kemudian ada yang ibadah ya sambil tiduran, ada yang ibadah sambil makan-makan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memuji namanya, ketika kita menyebut namanya, ketika kita masuk di dalam hadiratnya, dan Tuhan hadir, maka kita seharusnya memuliakan Dia. Demikian juga ketika kita menyebut namanya, maka kita sedang ingin meninggikan Dia, memuliakan Dia melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tingkah laku kita. Jadi Bapak Ibu, perintah ini meskipun kelihatannya cuma singkat, ya, cuma sederhana, tetapi Bapak Ibu, perintah ini ya adalah sesuatu yang sembarangan. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu bukan hanya di dalam pikiran saja, bukan hanya di dalam perbuatan, tetapi juga di dalam perkataan. Ketika Tuhan meminta kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan ingin ya menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya sebagai orang yang telah ditebus, seharusnya perkataan kita, ucapan kita juga telah mengalami penebusan daripada Allah. Sehingga apa? Kita tidak menyebutkan nama Allah itu dengan sembarangan. Kita tidak menyebutkan nama Allah itu dengan sia-sia. Kita tidak menyebutkan nama Allah itu dengan sembrono. Tetapi kita benar-benar mengerti bahwa kita harus menggunakan nama Allah itu. Karena nama Allah itu berkaitan dengan atributnya. Yaitu apa? Kekudusan dan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ya, ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, ketika kita mengaku sebagai umat Tuhan, apakah ketika kita menyebut nama Allah, kita sudah mengenal pribadi Allah itu? Pribadi yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Pribadi yang telah menyelamatkan umat pilihannya. Pribadi yang senantiasa menyertai umat pilihannya. Bahkan ketika kita menyebutkan nama Allah, apakah memang kita sadar betul bahwa di dalam kehidupan kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Oleh karena itu kita bisa menyebut namanya. Ya, kita bisa memanggil namanya. Kita bisa menggunakan namanya dengan otoritasnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Apakah kita juga sadar bahwa ketika kita menggunakan namanya, kita harus menggunakannya bagi kemuliaannya. Di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, di dalam doa kita, mari kita senantiasa memuliakan namanya, meninggikan namanya. Biarlah di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, kita boleh memiliki kehidupan yang senantiasa memuliakan Allah,
Kita boleh memiliki kehidupan yang senantiasa ya berhiaskan kekudusan, supaya melalui kehidupan kita namanya boleh dipermuliakan, namanya boleh diagungkan, namanya boleh dimasyurkan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Nah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara PA kita pada malam hari ini. Jikalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom tanda tanya yang ada di Instagram, di layar Instagram Bapak Ibu. Tetapi saya akan menutup terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan. Melalui mulut kami, biarlah kami tidak dengan sembarangan, dengan sia-sia menyebut nama Tuhan. Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan. Biarlah ketika kami menyebut nama Allah, kami menyebutnya untuk memuliakan Allah, untuk memasyurkan nama Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini kami menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini kami menyebut nama Allah dengan sembarangan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan tolong sertai kami di masa-masa yang sulit ini, supaya kami boleh terus bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya melihat belum ada pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita akan akhiri PA kita pada malam hari ini, dan kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.